berdiri untuk menyambut kebenaran firman Elohim. Haleluya. Terhanyutku dalam sungaimu, kau puaskan dahagaku. Hanya Engkau kerinduanku. Ku mengangkat tanganku, sujud menyembah ke arah bait-Mu. Ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersamamu. Ingin ku selalu bersamamu di dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nanti saya minta Bapak Doni Henok untuk berdoa buat kebenaran firman Elohim pada malam hari ini. Haleluya, terima kasih Bapak Yahweh. Kami sangat mengucap syukur atas kehadiran-Mu Bapa. Engkau yang mengubahkan setiap hati kami Bapa. Engkau yang melembutkan setiap hati kami Bapak Yahweh. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Di dalam sebuah keluarga ini Bapak Yahweh, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Kiranya Bapak yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Biar pewahyuan lebih lagi daripada-Mu Bapa. Biar firman-Mu bisa tersampaikan Bapa. Taruhkanlah roh kerendahan hati bagi setiap kami. Biar apa yang kami dengar sebentar Bapak Yahweh tidak berlalu begitu saja Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, urapi kami, tutup bungkus kami Bapa. Biarlah firman-Mu bisa tersampaikan Bapak Yahweh. Kami tahu di saat pemberitaan firman-Mu Bapa, ada kuasa-kuasa yang tidak senang akan pemberitaan firman-Mu Bapak Yahweh. Kami bersepakat bersatu hati, kami ikat, kami tolak di dalam nama Yeshua HaMashiach. Biarlah firman-Mu bisa tersampaikan Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan peribadatan kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada sukacita malam hari ini, amin. Mari lambaikan tangan yang bersukacita, yang ada juga di live streaming Facebook. Saya percaya kita semua dipenuhi dengan sukacita dari Bapak Yahweh di dalam mesbah doa keluarga pada malam hari ini, amin saudara. Ya, puji Bapak Yahweh, tadi kita sudah memuji, menyembah, ya, menari bagi Dia. Dan itulah yang menjadi kerinduan hati Bapa sebenarnya, bahwa kita hidup saudara hanya untuk memuji dan menyembah Dia. Amin saudara ya. Dan pada malam hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu kebenaran dafar Elohim bagi kita semua tentang rahasia keberhasilan orang benar. Siapa di dunia ini orang yang tidak ingin berhasil? Ada saudara? Semua manusia menginginkan apa saudara? Yang namanya keberhasilan. Tetapi saudara, kita akan melihat dari segi dafar Elohim bagaimana keberhasilan itu saudara kita bisa peroleh. Dan itu janji Bapa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan yang melakukan perintah-perintahnya. Amin saudara. Ya, kita akan bersama-sama belajar langsung saja dari Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Saya rindu kita akan baca sama-sama ayat ini. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama saudara ya. Kalau sudah ketemu kita akan baca dari Indonesia Literal Translation 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang percaya katakan amin. Jadi kitab suci berkata begini Bapak Ibu, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah saudara, kebahagiaan itu kita bisa peroleh di dalam Bapa Yahweh kalau kita dikatakan apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya apa saudara? Kebahagiaan itu juga berbicara apa? Keberhasilan. Karena tidak ada orang yang lebih berbahagia di dalam dunia ini kalau tidak mereka mencapai yang namanya tujuan akhir atau sesuatu yang mereka inginkan. Dan kitab suci mencatat saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa itu artinya berjalan menurut nasihat orang fasik? Yaitu orang yang tidak mengikuti apa kata dunia. Yang setuju katakan amin. Karena di dunia ini penuh dengan nasihat orang fasik saudara. Saudara baca kata-kata bijak, itu belum tentu firman, betul? Ada saudara datang curhat kepada seseorang yang tidak mengerti memahami firman, dia kasih saudara nasihat, tapi itu juga bukan firman. Belum tentu nasihat yang menurut ukuran manusia itu baik, itu benar di hadapan Bapa, itu belum tentu. Makanya kitab suci bilang, berbahagia orang yang tidak berjalan. Berjalan itu artinya saudara mengikuti apa yang dunia katakan, apa yang orang yang tidak mengenal kebenaran itu sampaikan saudara ikuti, berjalan. Nah itu saudara, kalau dikatakan orang berbahagia itu yang tidak mengikuti, berjalan menurut nasihat orang fasik. Amin saudara. Jadi tidak mengikuti apa kata dunia. Dunia boleh bilang ya, kalau kamu mau berhasil pergi ke Gunung Kawi, kalau kamu mau berhasil pergi ke dukun A, ke dukun B ya. Tapi itu menurut nasihat orang dunia. Bagi saudara dan saya yang sudah mengenal kebenaran dikatakan berbahagia adalah orang yang tidak berjalan. Karena jalan ini saudara yang kita tempuh ada yang lebar, ada yang sempit. Betul? Banyak orang ingin menjadi berhasil dengan cara-cara yang instan. Menurut ukuran dunia. Kalau kamu mau berhasil, kamu harus begini dan begitu dan begini. Tapi kita akan belajar bersama-sama keberhasilan yang Bapa Yahweh inginkan. Saudara dan saya sebagai anak-anaknya itu peroleh. Itu saudara adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Amin. Lalu yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa artinya berdiri? Kalau tadi kan tidak berjalan di jalannya orang menurut nasihat orang fasik. Nah yang kedua ini tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa saudara? Mereka yang mengerti, ketika saudara tahu bahwa itu saudara tidak sesuai dengan firman Elohim, maka jangan kita mengerjakannya. Amin. Itu namanya tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau saudara tahu apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan firman, maka jangan saudara mengikuti apa yang dia sarankan. Kalau saudara tahu bahwa ini sesuatu yang salah, jangan diteruskan. Itu namanya tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa adalah mereka yang punya kesadaran akan dosa. Ya, mereka punya yang namanya kesadaran itu. Karena banyak orang tidak sadar kalau dia sudah jatuh di dalam dosa. Nah, yang namanya itu tidak berdiri di jalan orang berdosa itu kalau saudara sudah mungkin ya saudara ya, sempat mungkin ada di jalan itu dan saudara tahu itu sesuatu yang salah, maka engkau harus bangkit, keluar, menyimpang, keluar dari jalan itu. Jangan dilanjutkan. Jangan diteruskan. Itu namanya. Firman Elohim katakan berbahagia. Kenapa? Kalau seseorang ada di jalan orang berdosa, sekalipun kita sudah tahu
kita melanjutkannya saudara, maka itu akan ada yang namanya intimidasi, perasaan yang tertuduh, bersalah. Karena apa? Karena kita tahu itu sesuatu yang salah. Dan kebahagiaan yang Bapak Yahweh katakan, berbahagialah mereka yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ada orang yang karena mengejar kekayaan, mengejar popularitas, mengejar sesuatu yang tinggi menurut standar ukuran dunia, dia rela mengabaikan hati nuraninya. Karena sesuatu yang menguntungkan, mungkin mendapatkan uang, popularitas, jabatan dan lain sebagainya, sehingga dia mengabaikan suara roh di dalam hatinya. Nah, itulah yang dikatakan saudara, orang yang mau berbahagia harus mereka tidak berdiri di jalan orang berdosa. Karena ada orang yang mengejar harta dunia. Mereka tahu itu sesuatu yang salah, tetapi mereka tetap melanjutkan. Kita semua harus punya yang namanya kesadaran secara roh. Amin. Kesadaran akan dosa. Waktu Adam ada di Taman Eden bersama dengan Hawa, ada perintah Bapa Yahweh di situ untuk apa saudara? Tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, itu dafar Elohim, perintah Bapa untuk Adam dan Hawa, jangan sekali-kali kamu memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Adam dan Hawa makan atau tidak? Makan. Nah, waktu mereka makan, datanglah Bapa Yahweh berjalan di taman itu, dan dia mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Lalu saudara, apa yang dijawab oleh Adam? Ada yang baca firman? Adam bilang apa? Aku takut, sebab aku telanjang. Adam sadar enggak? Sadar. Dia tahu bahwa itu sesuatu yang salah, sehingga dia bersembunyi. Nah, ada orang saudara yang salah, tapi tidak merasa berdosa, berjalan terus. Nah, itu yang dikatakan berdiri di jalan orang berdosa, tidak punya kesadaran akan dosa, tidak punya kesadaran akan di dalam roh bahwa itu sesuatu yang salah. Adam waktu dia makan buah itu, mungkin di dalam hatinya, aduh, sudah bersalah di hadapan Bapa ini. Sehingga waktu Bapa Yahweh datang, dia takut saudara, dia bersembunyi. Dan Bapa Yahweh tanya, Adam, di manakah engkau? Ya. Jadi setiap kita itu harus memiliki yang namanya kesadaran akan dosa. Coba sama-sama bilang, kesadaran akan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan dosa, pernah jatuh dalam dosa. Tapi pertanyaannya malam hari ini, apakah saudara punya kesadaran akan dosa itu atau tidak? Kalau kita punya, maka kitab suci katakan, berbahagialah engkau kalau engkau tidak berdiri di jalan orang berdosa. Amin. Kalau kita tahu bahwa itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang bertentangan dengan firman, maka jangan diteruskan saudara. Amin. Karena ketika saudara kita melanjutkan sesuatu yang salah, maka Satan itu akan datang langsung mendakwa hidup kita, sehingga engkau tidak pantas, tidak layak. Dan itu sebabnya bagi orang-orang demikian tentunya tidak ada yang namanya kebahagiaan. Karena perasaan tertuduh, perasaan bersalah itu menghantui dia setiap hari. Makanya kitab suci bilang, kalau kita mau berbahagia, kita tidak boleh berdiri di jalan orang yang berdosa, saudara. Kita harus punya kesadaran itu. Sekalipun suami kita atau istri kita, harusnya saat itu Adam, waktu Hawa mau ambil buah itu dia makan. Saya tahu ini sesuatu yang salah, saya tidak mau ikut kamu. Mungkin kejadiannya beda, tapi waktu dikasih kepada Adam, Adam juga ikut makan. Nah, kalau suami kita salah, istri kita salah, orang tua kita salah, anak kita salah, jangan dituruti saudara. Itu sama aja kita sedang berdiri di jalan orang berdosa. Kita harus berdiri di jalannya Bapa Yahweh, bukan di jalan orang yang berdosa. Sekalipun orang itu adalah orang yang kita kasihi, saudara. Kita tidak bisa kompromi, karena kitab suci bilang bahwa
Kalau kamu mau berbahagia, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Dan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Lalu yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa ini pencemooh, saudara? Siapa itu pencemooh? Ada yang tahu pencemooh itu bagaimana? Yang mengejek, suka menjelekkan, mungkin apa lagi, saudara? Mencemooh ya, dengan kata-kata hujatan. Hari-hari ini, saudara, begitu banyak sekali, saudara, di sosial media banyak yang mencemooh Yeshua sebagai Elohim. Dan saya lihat banyak orang balas, saudara, jawab, pokoknya akhirnya lama-lama keluar kata-kata sia-sia. Ya kalau seseorang itu sudah pencemooh dan dia tidak punya kesadaran akan kesalahan dia, saudara, itu satu kebodohan bagi kita kalau kita menjawab dia. Karena firman bilang, jawablah orang bodoh menurut apa? Kebodohannya, supaya dia tidak merasa bijak di dalam pandangannya. Jadi untuk apa kalau kita tahu dia seorang pencemooh, tidak usah saudara ladeni. Bahkan kalau saudara tahu dia adalah orang yang tidak menerima kebenaran, menolak nama Bapa Yeshua Masiah, bahkan terus mempertentangkannya, saudara, tidak usah. Karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Saya percaya kalau seseorang itu benar-benar dipanggil oleh Bapa, ditarik, waktu dia mendengar kebenaran itu, dia punya hati untuk mengikuti kebenaran itu. Tapi kalau saudara datang 1, 2 kali sampai 10 kali, berkali-kali dia menolak, maka firman bilang, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ngapain, saudara? Yang ada nanti kita hanya mendengar. Saya kalau lihat seperti itu di Facebook, saya langsung blokir, nggak ada gunanya. Karena kita ini mau menjaga damai sejahtera, amin. Tidak perlu, saudara. Kalau saudara tahu dia adalah seorang yang menentang kebenaran, tidak perlu kita duduk berdiskusi bersama. Karena sudah pasti apa yang saudara sampaikan tidak akan pernah dia mau dengar. Karena saya mendapati begitu banyak orang di sosial media bukan mau berdiskusi untuk mencari kebenaran, tapi justru dia sedang mempengaruhi ajarannya. Padahal kita tahu itu tidak sesuai kebenaran. Nah, firman bilang jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jika kita tahu bahwa ada orang yang suka mencemooh kebenaran, ya saudara, berkali-kali sampaikan kebenaran, selalu dia hanya mencemooh. Dia bilang sok suci. Ya, untuk apa kita berkumpul bersama? Ya, maka kita sudah seharusnya tidak bergaul dan berkumpul bersama dengan mereka. Beda ya antara bergaul dan hanya sekedar kita tahu. Betul? Saudara, bukan berarti kita membenci semua orang. Bukan berarti kita tidak boleh kenal dengan semua orang, bukan. Tapi namanya duduk itu berarti saudara berbincang. Betul tidak? Ada enggak orang duduk diam-diam saja? Namanya duduk berarti berdiskusi, berbicara. Ya kalau dia seseorang yang menolak kebenaran, tidak perlu kita duduk bersama. Kalau sekedar saudara hanya urusan sosial, ya mungkin urusan biasa, bisnis, boleh. Tapi namanya saudara kalau dia pencemooh, kita nggak bisa duduk bersama, apalagi share. Makanya firman bilang, berbahagialah mereka yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin, saudara. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang seperti itu, tidak perlu kita ladeni. Tidak perlu kita berusaha meyakinkan mereka. Karena biasanya orang seperti itu, hati nuraninya sudah tertutup. Sekeras apapun kita sampaikan, ya, mereka sulit untuk menerima kebenaran. Yang ada justru apa? Dicemooh. Ya. Nah, jadi apa yang Bapak Yahweh inginkan supaya saudara mendapatkan yang namanya kebahagiaan, keberhasilan dalam hidup? Yang 3 poin pertama ini, saudara, ya. Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Amin. Lalu yang kedua apa? Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi baik berdiri maupun duduk, kalau di jalan orang berdosa, kalau di jalan pencemooh, tidak boleh. Bahkan ada satu kitab suci mengatakan begini, satu ayat, kita tidak boleh duduk satu hidangan dengan mereka. Ya,
Jadi mari Bapak Ibu, di hari-hari terakhir ini kita perlu memang membatasi orang-orang yang dimana kita bergaul, duduk dan berdiri. Kalau hanya sekedar lewat, hanya sekedar urusan bisnis, hanya sekedar perkara-perkara lain, ya semua orang kita bisa siapa saja, saudara. Tapi namanya berdiri dan duduk, itu hal yang lain. Karena akan ada terlibat percakapan di situ. Dan kalau dia orang yang mencemooh, tidak perlu kita ladeni, saudara. Amin. Nah, jadi ini yang Bapak Yahweh mau, supaya kita sebagai anak-anak Elohim mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Lalu ada 3 hal lagi, ya, untuk supaya mendatangkan berkat, keberhasilan, kebahagiaan dalam hidup kita. Setelah ayat yang tadi kita baca, ayat pertama, lalu kita baca ayat yang kedua. Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Coba sama-sama kita baca. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Jadi yang 3 tadi itu kita jangan ikuti. Dan yang 3 ini yang Bapak Yahweh mau kita lakukan. Yang pertama, saudara harus apa? Punya kesukaan. Coba sama-sama bilang, kesukaan. Kesukaannya hanya pada Torah Yahweh. Saudara punya enggak kesukaan terhadap Torah Yahweh? Atau bangun pagi-pagi langsung Facebook, Instagram, atau langsung YouTube? Ya mending kalau YouTube mengikuti ibadah. Torah Yahweh itu harus menjadi kesukaan, saudara. Kesukaan itu apa? Coba kita lihat dalam bahasa aslinya. Kesukaan itu, bacanya ini saudara ya, kefets, kesenangan, kenikmatan. Ya, apakah Torah Yahweh itu menjadi kesenangan bagi kita? Waktu bangun pagi hari, waktu malam hari, sebelum saudara tidur, apa yang kita sukai, lebih sukai? Coba jujur. Torah Yahweh atau melihat-lihat yang lain? Ada orang kalau nggak bisa tidur, ya lihat aja YouTube, lihat aja scroll. Lama-lama jam 1, jam 2, ya lama-lama sampai pagi juga saudara. Lihat handphone. Nah, dikatakan begini saudara. Tetapi Bapak Yahweh mau, namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh. Kenikmatan, kesenangan dia itu hanya kepada Torah. Bukan kepada hal yang lain, saudara ya. Jadi kesenangan di sini berbicara keinginan, ya, sesuatu tujuan, sesuatu yang dia inginkan, seperti lagu tadi. Ya, kita merindukan hadiratnya, kita ada dalam hadiratnya, kita membaca, merenungkan Torah Yahweh itu siang dan malam. Itu harus menjadi yang namanya kesukaan. Harus jadi kesukaan dulu. Kesukaan itu bisa apa? Hobi. Coba sama-sama bilang, saya rindu memiliki hobi merenungkan Torah Yahweh itu. Karena ini kunci keberhasilan Bapak Ibu. Kunci keberhasilan bukan waktu dibangun pagi hari kita melihat berita, oh saham naik turun, oh saya harus begini, harus begitu. Bukan. Menyusun strategi bisnis ataupun pekerjaan kita, bukan. Keberhasilan atau kebahagiaan itu dapat kita peroleh kalau yang pertama kita memiliki yang namanya kesukaan kepada Torah Yahweh. Jadi Torah Yahweh itu harus menjadi kenikmatan, kesukaan bagi kita, saudara. Amin. Orang yang menjadikan Torah Yahweh itu sebagai kesukaan adalah mereka yang dikatakan berbahagia dan diberkati. Kenapa? Karena di dalam Torah itu adalah kehendak Elohim. Sehingga waktu saudara suka dengan Torah, berarti saudara suka untuk melakukan apa? Kehendak Bapa. Ya. Ketika saudara menyukai Torah, saudara punya kerinduan hati yang begitu dalam terhadap Torah Yahweh, maka saudara sebenarnya sedang merindukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Dan saudara menjadikan kehendak Elohim itu sebagai satu kesenangan, bukan satu beban.
Amin, saudara. Coba siapa yang kalau baca firman, kalau disuruh baca firman, itu merasa terbeban? Ada tidak? Saya lebih senang main game, Pak. Saya lebih senang nonton Reels. Nanti ajalah baca firman. Kalau sudah mau ngantuk, baru baca firman. Sebagai bahan untuk mencari ngantuk dan tidur. Nah, Torah Yahweh itu saudara harus menjadi kesenangan. Waktu Torah Yahweh itu jadi kesenangan, maka kehendak Bapa itu juga jadi kesenangan bagi kita. Kita suka melakukan kehendaknya karena kita menyukai Torah. Amin, saudara. Orang tidak mungkin bisa melakukan kehendak Bapa kalau dia pertama-tama tidak menyukai Torah Yahweh dulu. Kenapa? Karena di dalam Torah itu semua terangkum, kehendak Bapa semua ada di sana. Jadi kalau saudara mau melakukan kehendak Bapa tanpa baca Torah, nol besar. Kalau saudara berdoa, Bapa Yahweh, saya mau melakukan kehendak-Mu, saya mau menyenangkan hati-Mu, tanpa merenungkan, membaca Torah Yahweh itu menjadi kesukaan bagi kita, gak bisa. Yang pertama saudara harus suka dulu. Coba sama-sama bilang kiri kanan, biar Torah Yahweh menjadi kesukaanmu. Haleluya. Torah Yahweh itu harus menjadi apa? Satu kesenangan. Coba saudara, kalau yang hobi main bola misalnya. Waktu disuruh main bola dia senang apa? Beban. Senang. Yang hobi misalnya memasak. Kalau dia memasak, itu kesenangan atau beban bagi dia? Kesenangan karena hobi. Jadi kalau disuruh masak, Bapak, Ibu tolong masak dong. Oh, saya suka sekali. Kenapa? Ya karena saya hobi. Jadi kalau disuruh baca firman, kalau itu kesukaan, saudara pasti akan lahap baca itu. Wah, luar biasa. Ya, sebentar lagi kita sudah memasuki 5787. Ayo, siapa yang sudah mau habis? Kan saya tantang saudara tahun yang lalu. Sampai 5787. Sampai di perayaan Simchat Torah kan yang lalu. Itu kita harus baca, renungkan sampai selesai. Apakah itu jadi kesenangan, kesukaan bagi kita atau tidak? Nah, ini sudah mau 1 tahun saudara. Ayo, coba siapa yang sudah mau selesai? Angkat tangan. Jangan-jangan masih di Kejadian. Haleluya. Kita sudah mau Simchat Torah lagi saudara. Ya, belum selesai, wah gawat. Saya pernah coba baca kitab suci itu ngebut. Saya pengen tahu bisa tidak ya selesai 3 bulan. Karena dulu pernah kan, kalau dulu di gereja lama itu kasih pembacaan 1 tahun. 1 tahun itu kalau kita baca konsisten ya, 2 pasal, 2-3 pasal, 1 tahun selesai, asal setiap hari baca. Tapi saya pengen coba, bisa enggak ya 3 bulan? Oh bisa ternyata. Caranya gimana? 1 hari baca Yesaya. Jadi Yesaya 1 sampai habis itu. Lalu besoknya saudara lagi baca Mazmur. Wah, nanti kan Mazmur 150 itu bagi 2 saja di tengah-tengah. Bisa 3 bulan ternyata. Jadi 1 hari bukan 1 ayat, 1 hari bukan 1 pasal, 1 hari 1 apa itu namanya? Kitab. Jadi kalau sudah baca Matius, ya Matius habis sampai akhir. Itu bisa 3 bulan ternyata. Tergantung saudara punya kesukaan. Ya, orang namanya kalau suka ya pasti dia mau lakukan dengan apa? Senang hati. Amin. Coba anak-anak sekolah sahabat 1 hari berapa pasal? Ayo. Ya, jujur. Berapa pasal? Ayo. Ada yang 5, ada yang 2. Ada yang 1. Oh, saya 1 saja Pak. Ya enggak apa-apa juga, tapi itu nanti mungkin belum tahu kapan selesainya. Kalau belum baca gimana? Dengar nanti orang tua yang bacakan, ya. Kan ada yang belum bisa baca ya. Nah, puji Bapa Yahweh, jadi Torah itu harus menjadi kesenangan. Kalau belum senang, belum tentu, pasti nggak bisa merenungkan siang malam. Gimana mau merenungkan siang dan malam kalau belum menyukai Torah? Ya enggak mungkin saudara ya.
Nah, jadi pertama tadi itu Torah itu harus menjadi kesukaan dulu. Lalu yang kedua, kalau sudah jadi kesukaan, maka kita harus merenungkannya siang dan malam. Coba bilang sama-sama. Saya mau merenungkan Torah Yahweh siang dan malam. Sekali lagi, saya mau merenungkan Torah Yahweh siang dan malam. Nah, seorang yang berbahagia dan diberkati ialah mereka yang selalu punya waktu khusus. Ya, punya waktu khusus di dalam merenungkan Torah Yahweh. Jangan cuma merenungkan bagaimana nanti besok ya saya mau kerja begini dan begitu. Orang yang punya kesukaan terhadap Torah Yahweh itu dia punya waktu khusus merenungkan firman itu siang dan malam. Nas, merenungkan itu artinya punya waktu tersendiri kayak orang mau meditasi. Jadi kalau merenungkan itu mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana itu merenungkan Dafar Elohim ya? Nah, saya kasih tips sedikit saja yang biasa saya lakukan. Kalau saudara baca di dalam satu kitab misalnya atau satu pasal itu, saudara renungkan. Pertama yang saudara renungkan begini, apa maksud daripada firman itu? Apa sebenarnya yang dibicarakan di firman itu? Kalau saudara sudah dapat makna daripada pembacaan yang engkau baca, supaya kita baca bukan hanya sekedar lewat ya, kayak orang baca komik, tapi itu punya perenungan. Lalu saudara renungkan yang kedua adalah begini, apakah ada perintah khusus Bapak yang harus saya lakukan dalam pembacaan saya ini? Kalau ada apa? Misalnya, tadi kan kita baca, jangan berdiri di jalan orang fasik, jangan duduk di kumpulan pencemooh, jangan mengikuti nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Oh, ada perintah khusus, 3 hal itu jangan kita lakukan. Nah, kalau sudah, baru kita renungkan lagi, apakah ada yang Bapak Yahweh inginkan untuk saya lakukan sesuai dengan apa yang kita baca. Nah, tadi kan kita baca yang kesenangannya ialah apa? Torah Yahweh. Oh, Bapak Yahweh mau saya menjadikan Torah itu sebagai kesukaan, merenungkannya siang dan malam. Itu namanya orang yang punya perenungan. Jadi jangan cuma baca ya baca begitu saja, nanti saudara tidak akan dapat rema. Lalu saya kasih tips satu lagi, biasakan ditulis. Kalau sekarang kan lebih simple karena sudah ada handphone. Bisa saudara langsung ketik supaya tidak lupa. Nah, nanti waktu saudara dapat perenungan ini, saudara bisa share dengan orang yang lain, saudara punya yang namanya rema. Sesuatu yang hidup, firman yang tadinya tertulis itu menjadi hidup. Amin, saudara. Nah, jadi merenungkan berarti punya waktu khusus ya untuk kita merenungkan Dafar Elohim. Karena siang dan malam itu penggambaran sepanjang hari. Jadi waktu Bapak Ibu baca firman itu, saudara punya perenungan. Sepanjang hari ini saya mau lakukan apa ya? Sepanjang hari ini Bapak Yahweh mau saya menjauhi apa ya? Dan sepanjang hari ini apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan hati Bapak? Nah, itu dikatakan merenungkan siang dan malam. Siang dan malam itu berbicara satu hari full. Kita harus menyukai Torah Yahweh. Dan kita mulai merenungkan siang dan malam sehingga saudara punya satu petunjuk jalan untuk mencapai yang namanya kebahagiaan dan juga yang namanya keberhasilan. Karena firman yang tulis. Orang itu saudara tidak mungkin langsung instan tiba-tiba dia berhasil. Tidak, saudara. Karena Bapak Yahweh kasih solusi, cuman kadang manusia itu tidak mau mengikuti jalan yang Bapak Yahweh kasih buat kita untuk mencapai sebenarnya keberhasilan itu. Ya. Nah, coba kita melihat daripada kisah Raja Daud ya. Mazmur 119 ayat 174 sampai 176. Coba sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Aku merindukan keselamatan daripadamu, ya Yahweh, dan Torah-Mu itu kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup dan memuji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku.
Aku telah tersesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, karena aku tidak melupakan perintah-perintah-Mu. Oh, dari ayat ini kita bisa melihat Torah itu menuntun kepada keselamatan. Karena itu jalan menuju kepada keselamatan. Artinya waktu saudara berpegang kepada daftar Elohim, pasti saudara akan menemukan sampai kepada Yeshua. Karena Yeshua itulah Torah yang hidup. Amin. Torah Kaim, Torah yang hidup. Waktu saudara berpegang kepada perintah Bapa Yahweh, maka pertolongan akan datang ketika kita hilang arah atau tersesat. Itu Daud bilang, ya, biarlah hukum-hukummu menolong aku. Kenapa dia bilang hukum-hukumnya menolongnya? Karena ternyata Raja Daud waktu dia terhimpit oleh musuh, kalau saudara baca kitab Mazmur, dia selalu berseru kepada Bapa Yahweh, ya Yahweh, lepaskanlah aku dari segala kesulitanku. Karena hanya padamulah aku bersandar. Kenapa Raja Daud begitu sangat yakin bahwa Bapa Yahweh akan menolong dia? Karena dia berpegang kepada hukum. Jadi saya dapat satu rema begini. Kalau saudara berpegang kepada Torah Yahweh, maka engkau akan diluputkan, saudara, dari segala kesulitan, dari segala kesesakan. Amin. Waktu Daud dalam himpitan musuh-musuhnya mengelilingi dia, dia teringat Torah Yahweh, dan ternyata Torah itu memberikan solusi bagi dia bagaimana untuk dia keluar dari setiap kesulitan-kesulitan itu. Jadi saudara lihat, Raja Daud memiliki sesuatu rahasia bagaimana supaya dia keluar dari kesesakan dan meraih keberhasilan, meraih kemenangan itu. Siapa yang rindu sebagai lebih daripada pemenang? Amin. Lambaikan tangan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Jadi Raja Daud bilang, Torahmu itu kesukaanku. Biarlah hukum-hukummu yang menolong aku. Ketika aku tersesat seperti domba yang terhilang, maka carilah hamba-Mu ini, karena aku tidak melupakan perintah-perintah-Mu. Waktu saudara tersesat, waktu saudara kehilangan arah, waktu saudara putus asa, ingatlah Torah Yahweh. Jangan ingat yang lain. Ingatlah Torah Yahweh, maka dia akan memberikan jalan bagimu untuk keluar dari setiap kesesakan itu. Makanya Torah itu harus jadi kesukaan. Makanya Torah itu harus direnungkan siang dan malam, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Satu ayat lagi terakhir. Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Kita akan tutup dengan ini, ya. Jadi Torah itu, saudara, yang menuntun kita supaya kita tidak kehilangan arah, tidak tersesat, supaya kita berhasil mendapatkan apa yang saudara rindukan. Kalau kita berjalan di jalan Bapa Yahweh, menjadikan Torah itu sebagai kesukaan dan merenungkan siang dan malam, maka jalan hidupmu pasti akan terarah. Bukan jalan yang tidak terarah atau jalan yang tanpa arah. Tetapi ketika kita menjadikan Torah itu sebagai kesukaan, maka saudara sedang diarahkan. Karena itu Torah itu adalah instruksi, perintah. Bagaimana supaya engkau hidup, bagaimana supaya engkau sampai kepada keselamatan itu, bagaimana supaya engkau memiliki yang namanya keberhasilan di dalam hidup. Semua ada di dalam Torah. Tinggal tergantung saudara mau jadikan itu sebagai kesukaan atau tidak. Mari salam kiri kanan bilang, jadikan Torah Yahweh sebagai kesukaan bagimu. Semua rahasia ada di dalamnya. Saudara mau keluar dari kesulitan, saudara mau diberkati, saudara mau capai keberhasilan, saudara mendapatkan kebahagiaan, semua ada di sana. Maka jadikan Torah itu sebagai kesukaan, renungkan itu siang dan malam. Amin. Dan Mazmur 1 ayat yang ketiga, mari sama-sama kita baca. Kalau saudara menjauhi 3 yang pertama, lalu saudara melakukan 3 yang kedua yang tadi saya sampaikan, ya, bukan 3 ya, tapi menjadikan Torah kesukaan, lalu merenungkan siang malam. Poinnya 2 saja ya. Lalu apa yang akan terjadi, saudara? Mazmur 1 ayat 3, 3, 2, 1. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan
menghasilkan. Wow, luar biasa. Kalau saudara tidak berdiri menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, lalu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang saudara lakukan adalah membuat Torah itu jadi kesukaan, lalu merenungkan itu siang dan malam, maka firman bilang begini, dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi apa? Aliran air, sungai, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa itu buah, saudara? Adakah sebuah pohon, saudara, kalau dia ditanam di tepi air, banyak airnya, bisa nggak pohon itu mati, saudara? Tidak. Dia akan terus hidup dan dia akan menghasilkan buah. Saya, saudara, pernah pesan bibit, saudara, begitu dari online. Jadi dikirim, saudara, karena pengirimannya cukup lama dan bibit itu, saudara, akhirnya kering. Saya pikir ya sudah kering, mati, berarti sia-sia. Tapi saya tidak putus asa, saudara. Saya taruh bibit itu di tempat lagi yang lebih besar, lalu saya siram dengan air. Setiap pagi, sore hari saya siram. Dari tangkai yang sudah mulai kering itu, daunnya sudah mulai layu, rontok, saudara. Tiba-tiba keluar sebuah tunas hijau yang baru. Jadi ada seberkas harapan bahwa bibit ini akan hidup. Tapi hanya satu, yang satunya mati. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu, bibit itu yang sudah sekian berhari-hari perjalanan, tidak dapatkan air, dibungkus, tidak ada oksigen, otomatis mati. Dan itulah gambaran hidup kita. Kalau kita tidak punya oksigen, tidak punya air, saudara, maka kita akan menuju kepada kematian. Daun kita akan layu. Tidak mungkin menghasilkan buah, boro-boro menghasilkan buah. Langsung sebelum berbuah, sebelum bertumbuh sudah mati duluan. Kalau ada lagu dunia dulu dibilang, layu sebelum berkembang. Belum berkembang, belum berbuah sudah layu dulu. Nah, itu gambaran orang yang apa? Yang tidak menjadikan Torah itu sebagai kesukaan. Jadi mari malam hari ini, kalau kita lihat bibit sekecil itu aja dikasih air sedikit, bisa tumbuh, apalagi hidup kita. Kalau kita merenungkan Torah siang dan malam, menjadikan Torah itu sebagai kesukaan, maka dikatakan hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah. Ada buah-buah roh, sudah pasti ada. Buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan sudah pasti ada. Dan dikatakan, dan dia tidak akan layu daunnya. Apa artinya layu daun? Sebuah pohon kalau sudah layu berarti apa? Siap-siap untuk mati, kering. Orang percaya kalau layu, itu bagaimana yang layu dibilang layu? Kehilangan harapan, putus asa, frustasi, depresi, apalagi sudah istilah-istilahnya. Lama-lama bunuh diri. Ya ada orang seperti itu, saudara. Tapi kalau kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak mungkin daunnya akan layu. Raja Daud sudah memberikan contoh. Di dalam kesesakan, Torah Yahweh itu yang menyelamatkan dia. Ada jalan keluar, ada solusi. Maka kita jangan pernah takut, saudara. Amin. Kalau hari-hari ini kita mengalami kebuntuan, kita mengalami kekeringan, sepertinya daun kita sudah mulai layu. Mari datang kepada Yeshua sebagai sumber air kehidupan. Pegang, saudara, Torah Yahweh itu. Renungkan siang dan malam, maka engkau akan melihat hidupmu. Dikatakan di situ apa? Dan mereka yang melakukannya tidak akan layu daunnya. Dan semua, nah dibilang semua, tidak hanya sebagian, tidak ada hanya setengah. Semua. Dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Siapa yang mau menghasilkan? Bukannya sekedar bekerja sia-sia begitu saja. Bukannya sekedar datang beribadah sia-sia. Ya, tapi saudara pulang menghasilkan buah. Amin. Kalau kita menjadikan Torah Yahweh itu sebagai kesukaan dan merenungkannya
siang dan malam. Haleluya. Dan semua yang dia kerjakan akan menghasilkan. Tidak ada yang gagal atau sia-sia. Salam kiri kanan bilang begini, kamu tidak akan gagal, kamu tidak akan sia-sia. Karena Torah Yahweh menjadi kesukaanmu. Merenungkannya siang dan malam, maka semua yang engkau lakukan akan berhasil di dalam nama Yeshua Masih. Amin. Tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh mau kita menjadikan Torah sebagai kesukaan. Amin. Renungkan siang dan malam. Di dalam doa perisai berantai ini, saya menganjurkan Bapak Ibu membaca firman lebih lagi. Jangan hanya satu pasal, baca lebih. Sebelum simkat Torah ini nanti saudara. Ya, saya harap kita semua sudah bisa selesai. Amin. Semua mau? Anak-anak baca minimal 2-3 pasal, kalau bisa 5 pasal lebih bagus. Ya. Kalau yang belum bisa baca, orang tuanya yang bacakan. Karena begitu juga orang Israel, anak-anak kecil dibacakan sama orang tuanya. Ya, haleluya. Puji Bapak Yahweh, mari tundukkan kepala. Bersama-sama kita akan berdoa. Haleluya.